bagaimana sih toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia? Toleransi itu hidup di wilayah-wilayah yang bahkan tidak mengenal kata toleransi. Saya baru tahu bahwa selain orang Islam itu juga ada yang baik, itu ketika SMP. Dulu saya mengira yang baik itu cuma orang Islam. Kamu nih Kristen tapi kok baik? Terasa kemudian negara itu hadir bagi kerukunan antar umat beragama. Yang beda pendapatan aja bisa rukun, masa kamu yang cuma beda pendapat gak bisa rukun? Ambon. Karena kita kadang kalau beda pendapat biasa aja, tapi kalau beda pendapatan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore ini wabarakatuh. saya bahagia banget ya pokoknya Wah. ketemu sama Habib ini. Saya gak expect Gus Adib ini yang sesantai ini. Ternyata pas ketemu sesantai ini, Om. Aduh, Beb, jangan begitu lah. I've been waiting for you so long. Ya, betul. Saya lihat Habib di medsosnya sangat luar biasa sekali ya. Dan ini di BKUB saya 2 minggu yang lalu diberikan amanah oleh Rusmani untuk menggodai pusat kerukunan umat beragama. Berarti ini baru 2 minggu ya, Gus? 2 weeks ya, saya 2 weeks tunggu lah. Jadi Soalnya saya membayangkan kan, ini ASN apalagi tinggi posisinya, ini kayaknya biasanya kaku, ternyata santai banget. aduh, ini itu kepalanya. Jadi kita berdakwah era sekarang itu harus kontekstual. Betul, apalagi kaitannya dengan kerukunan antar umat beragama ya. Sangat sensitif. Dan ini kan PKUB itu di bawah Menteri Agama langsung dipantaunya, dan kami bertanggung jawabnya lewat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Jadi ini memang strategis, dan oleh karena itu saya memang harus banyak sowan, banyak silaturahmi ke lintas agama, ormas lembaga agama. Termasuk Habib inilah yang sangat terkenal influencernya sekarang muda kan. Perlu kita libatin supaya akan minta supportnya kira-kira bagaimana sih supaya kerukunan umat beragama di Indonesia ini bisa memberikan inspirasi tidak hanya untuk konteks Indonesia, Beb. So I would like to bring PKUB internationally. Saya kemarin program 100 hari kerja saya, I would like to bring PKUB Go International. Jadi minggu yang lalu tuh, Beb, alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Jepang. Profesor Kato dari Cho University datang, pengen lihat bagaimana sih toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Ya, kita kan pengen Habib Indonesia jadi role model. Betul. Gitu. Betul. Menurut Habib, apa sih yang seharusnya pemerintah lakukan supaya kerukunan umat beragama itu menjadi sesuatu yang memang itu jadi bagian dari kita gitu. Ya, sebenarnya nyaris sama dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seluruh elemen bangsa ini, bahwa bagaimana sekiranya mereka mengcapture dan mengakselerasikan apa yang sudah ada di masyarakat. Apa yang sudah ada di masyarakat. Praktek itu kan banyak banget ya, Beb. Betul, prakteknya ada. Kita datang kemana-mana, seluruh provinsi di Indonesia itu pasti memiliki desa Pancasila. Pasti memiliki desa-desa yang perbedaannya itu kerukunan antar umat beragamanya itu tinggi. Pasti kita melihat simbol-simbol kerukunan antar umat beragama, bagaimana kemudian gereja berdampingan dengan masjid. Ya, saya lihat tuh di Palangkaraya, di Palangkaraya, di berbagai daerah itu. Bahkan di dekat kampung saya aja, saya dari Bondowoso, Jawa Timur, itu di Jember itu ada desa Pancasila yang sudah puluhan tahun hidup rukun antar 4 komunitas beragama dan berkeyakinan. Ada Hindu, kemudian ada Islam tentunya, kemudian ada Katolik, dan ada aliran kepercayaan Sabta Dharma. Mereka hidup rukun di sana. Bahkan awalnya dulu satu-satunya sekolah yang ada di sana adalah sekolah milik Katolik. Sekolah milik Katolik? Iya, sekolah dasar Katolik. Biasanya disebutnya SDK tuh. Itu dulu saya kalau mau tarik tambah, boleh kalah dengan sekolah manapun, tapi jangan sampai kalah ke SDK. Sekolah dasar Katolik, karena kan kita itu bagian dari kompetisi dalam kebaikan. Fastabiqul khairat kita kan. Nah, jadi rata-rata mereka apapun agamanya dulu sekolah dasarnya itu di SD Katolik, dan memang diberikan pendidikan agama sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Saya ingat di Pekalongan, saya kan lahir orang Pekalongan ini, aslinya kota Batik saya. Saya lihat dulu Pak Haji itu menyekolahkan anaknya di Bius.
SPU, Oke. ya karena the quality at that time ya. Iya. Dan mereka juga interaksinya so far bagus-bagus aja, baik-baik saja. Betul. Gitu ya. Bahkan beberapa teman-teman saya lahir di kampung Arab yang isinya itu Sayyid semua. Saya semua Iya, ya. beberapa dari Saya dan mereka- Saida dong, Beb. Iya, Sayyid dan Sayyidah. Nah, beberapa mereka itu ketika SMP milik komunitas kita ditutup karena masalah-masalah teknis, akhirnya mereka itu SMP dan SMA-nya di SMP dan SMA Muhammadiyah. Jadi Iya. akhirnya mereka saling mengenal satu dengan yang lainnya karena menurut saya itu penting. Betul. Sebab saya baru tahu bahwa selain orang Islam itu juga ada yang baik itu ketika SMP. Dulu saya mengira yang baik itu cuma orang Islam. Karena saya kenalnya cuma orang Islam sampai Iya. SD. Iya. Baru SMP negeri 4 Bondowoso, saya ketemu dengan seorang anak namanya Hendra. Hendra ini Kristen. 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 Kita di SMP ya waktu itu. SMP. Dan saya lihat Hendra ini baik. Terus saya bilang, Hen, kamu nih Kristen tapi kok baik. Jadi di bayangan Kristen tapi kita, kok baik. iya, di bayangan kita bahwa seolah-olah kalau orang non Muslim itu ya nggak baik. Iya. Padahal kan kita cuma berbeda dalam kebenaran, tapi bersama dalam kebaikan. That's it. Iya. I like that quote. Nah itu dia. Nah, maka menurut saya peran kita sebagai masyarakat dan peran pemerintah itu relatif sama. Bagaimana kemudian meng-capture, memerhatikan jejak-jejak kerukunan antar umat beragama yang begitu banyak seperti di Indonesia, dan kemudian bagaimana mengakselerasi itu, bagaimana negara hadir, kita hadir Persis. untuk mengakselerasi itu, untuk Iya. merayakan itu. Iya. Jangan sampai dia hilang karena digerus oleh zaman, jangan sampai apalagi dia hilang karena digerus oleh intoleransi. Maka menjaga dan mengakselerasi itu Persis. peran penting. Makanya saya selalu mendorong apa yang bisa kita lakukan, Bib? Gini aja, kalau kamu ngelihat prasasti kerukunan antar umat beragama, Ya. kamu foto, kamu share di medsos, itu aja udah relatif cukup sebagai bagian dari kita untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Bahkan saya pernah punya foto, Ya. Gus Adit, Ya. itu saya keluar bandara, ada 2 brand ojek online. Ojek online. Iya, ada 2 brand ojek online, taksi online, yang kemudian menawarkan jasanya kepada saya. Oke. Kata saya, gini aja, boleh nggak saya minta, saya perlu kalian berdua, saya di tengah, kemudian fotoin. Ah. Oh boleh, Bib. Saya boleh difotoin, kemudian saya share. Terus Yang beda pendapatan aja bisa rukun, masa kamu yang cuma beda pendapat nggak bisa rukun? Ambon. Karena kita kadang kalau beda pendapat biasa aja, tapi kalau beda Iya. pendapatan luar biasa. tuh. Persis. Jadi bagi saya kreativitas itu juga perlu. Bagaimana kita, baik itu negara maupun masyarakat, hadir dalam wajah yang kreatif untuk menyebarkan nilai-nilai kerukunan antar umat beragama. Karena kan kita kan sedang menghadapi bonus demografi, Oh ya. di mana anak muda mayoritas dari populasi Indonesia. Persis, dan mereka itu rely on medsosnya luar biasa loh. Betul. Pakai era Internet of Things dan seterusnya. Betul. Kita harus influence nih medsos ini dengan seperti Betul, ini ya. betul. Iya, Dan iya. memang akhirnya kan mereka nggak mungkin cuma kita bilang lakum dinukum waliyad din. Iya. Begitulah kata Al-Quran, begini kata perjanjian baru, perjanjian lama, begini kata kitab ini, kitab itu. Iya. Dengan cara-cara yang seperti itu kayaknya relatif kurang mengena dan relatif tidak mungkin untuk disampaikan ke anak muda sekarang. Karena itu kita ingin anak muda itu mendapatkan sesuatu yang kreatif. Kita bikin misalnya login sebagai titik temu dan titik diskusi. Oh iya, login itu programnya keren banget tuh. Saya suka tuh itu. Dan kalau pengalaman saya tuh sebetulnya kan agak unik ya. Berarti lahir saya backgroundnya pesantren. Saya SD-nya Madrasah, SMP-nya SMP negeri, SMA-nya SMA negeri, kuliahnya IAIN. Lalu saya diberi kesempatan S2, S3 di Australia. Nah, itulah yang saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Iya, Karena saya merasa di sana sebagai minoritas, tapi di Pulau luar biasa gitu. Betul. Saya pergi kampus pakai sarungan, peci, Jumatan disediakan masjidnya di sana gitu Betul. ya. Jadi ini pengalaman itu juga penting juga, anak-anak muda itu kita ajak nih masuk ke Iya. pengalaman itu, lihat langsung, sehingga itu menjadi, saya harapannya anak-anak muda itu menjadi duta ambasador untuk kerukunan umat beragama itu. Itu target saya sebenarnya, Gus Hadi. Bagaimana? Saya itu targetnya satu aja. Orang itu di masa kecil atau paling tidak di masa muda pernah melihat seorang Habib
duduk bareng dengan seorang pendeta, seorang bante, seorang romo, dan tokoh agama lainnya, membicarakan perbedaan dengan santai sambil ngopi, sambil makan gorengan. Itu aja cukup. Karena kata Karen Armstrong, lebih dari 50% pemahaman dan keyakinan keagamaan kita terbentuk ketika kecil. Persis. Saya misalnya, orang tanya, kenapa Habib bisa begitu toleran terhadap perbedaan baik fitra maupun antar agama? Kata saya, ya karena dari kecil ayah saya sudah mengajarkan itu. Itu ayah saya, hari pahlawan saya diajak ke kuburan makam pahlawan di kampung saya untuk mendoakan pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita dan berjuang untuk kita. Itu gak ada orang yang melakukan itu dari kampung Arab. Nggak ada, itu ayah saya melakukan. Kemudian kalau Natal kita mengirim hadiah. Mengirim hadiah kepada teman-teman non Muslim. Kita kan memang tidak ada perbedaan pendapat untuk kita diperbolehkan sedekah kepada non Muslim. Bahkan dalam Al-Quran kita diperbolehkan untuk berbagi sesuatu kepada tawanan-tawanan perang yang jelas itu musuh-musuh Islam. Di Australia pemimpin saya, supervisor saya non Muslim semua gitu. Makanya itu dia kan. Susah kan rasanya kan. Betul. Ilmu-ilmu knowledge management, leadership kan dari mereka. Betul. Ya, teknologi dan seterusnya itu. Betul. Kan lucu kalau kemudian kita dikotomi seperti itu kan. Dan ini kan Gus, seringkali toleransi itu hidup di wilayah-wilayah yang bahkan tidak mengenal kata toleransi. Di Indonesia Timur, saya dapat cerita dari teman saya misalnya Muhammad Al-Katiri, terus Kabaru Segu dan lain sebagainya, Ari Kriting. Iya, bahwa di sana itu bahkan nggak tahu istilah toleransi, tapi mereka hidup dengan penuh toleransi. Living values-nya hidup ada di sana. Betul. Di sini kadang brandnya ada, tapi isinya kosong. Kayaknya memang kearifan lokal yang praktek hidup harus kita angkat ini. Nanti ke secara level nasional, internasional, orang-orang tapi Indonesia kayaknya luar biasa nih, gitu ya. Sama kayak gini lah, Gus Adib, moderasi, toleransi, itu kan seringkali secara istilah diduga-duga dan dicurigai oleh sebagian orang yang nggak ngerti kan. Nah, kalau kita kemudian meng-capture apa yang ada di masyarakat, maka mereka tahu, oh toleransi itu ini maksudnya, oh moderasi itu ini maksudnya. Kalau ini mah dari dulu saya sudah menjalani. Jadi tidak ada kemudian menutup diri terhadap istilah-istilah itu, karena sebenarnya kan istilah moderasi, toleransi itu sebenarnya sekedar istilah tentang apa yang memang selama ini hidup di tengah-tengah kita kan. Ini kemarin dari tim kami itu pergi ke negara Afrika, mungkin ada ingat nggak? Ethiopia itu negara kan sangat miskin, mohon maaf, sempat dilakukan itu sama Iwan Fals kalau nggak salah ya. Matanya sampai pucat seperti itu ya karena kemiskinan, habis itu didera dengan konflik dan seterusnya. Tahu nggak tuh, ternyata 2 minggu yang lalu pernah lagi delegasi kami itu baru dari sana. Negara Ethiopia sekarang bersih, dia negara bisa mengekspor. Itu semua karena terjadi adanya kedamaian, adanya kerukunan. Karena sadar, konflik itu is not giving us any solution, malah menjadi masalah kan. Oleh karena itu mereka bersatu, hasilnya pembangunan lancar dan sebagainya. Nah, kita ingin Indonesia itu harus kita jaga ini. Betul. Umat beragama itu luar biasa. Biar Indonesia bisa tumbuh. Saya kira ya. Gini, saya sering ngasih judul gini, Bu Hadi, Afghanistan itu tidak pernah berkembang sebagai satu bangsa dan negara karena terjadi konflik horizontal lantaran 7 perbedaan suku di internal mereka. Terus tuh berkonflik 7 suku itu, dan akhirnya semua hancur. Bangsanya nggak maju, negaranya tidak berkembang. Bayangkan kalau Indonesia tidak punya yang namanya moderasi dan toleransi serta kerukunan antar umat beragama. 7 itu di Indonesia bukan jumlah suku. Jumlah suku di Indonesia itu ratusan hingga ribuan. Bahasa aja ada 600 sampai 700 perbedaan. 7 itu di Indonesia perbedaan cara menyebut martabak manis doang. Ada yang bilang terang bulan, kue Bandung. Martabak manis. Kalau di Jawa Timur nggak ada, beli martabak manis nggak ada. Terus apa? Terang bulan. Iya. Dan kalau kita biarkan, itu akan menjadi masalah. Berapa banyak perbedaan di Indonesia? Makan bubur diaduk apa gak diaduk? Gus Adib, saya dari dulu Liverpool, kan? Itu kalau dibiarkan,
itu akan menjadi konflik horizontal. Betul. Saya pernah baca berita, ada orang di luar Jawa, kisahnya itu berkonflik antar dua kelompok, lantaran dua orang dari masing-masing kelompok ini beli bensin dan lihat-lihatan. Saling lihat-lihatan, kemudian mereka apa lihat-lihat, Karena kita lihat data doang. lihat-lihatan. Kalau toleransinya itu minim, lihat-lihatan itu bukan jatuh ke hati tapi jatuh ke tangan untuk saling memukul. Iya. Nah, saya membayangkan dulu nggak akan pernah membaca berita ada orang berkonflik lantaran lihat-lihatan. Iya. Jangan-jangan suatu hari kita akan disuguhi berita orang berkonflik karena bernafas. Ngapain bernafas kan begitu disaing? Iya kan? Artinya itulah bentuknya bagaimana kita menjaga toleransi ya. entah itu antar umat beragama, kerukunannya, dan agama itu kan menjadi basic bagi banyak orang. Bahkan mungkin mayoritas orang di Indonesia itu memegang teguh agama. Kalau toleransi dari agamanya, kerukunan dari agamanya udah terjaga, maka yang lainnya pasti akan lebih toleran. Karena urusan agama aja kita rukun, apalagi urusan-urusan yang sifatnya duniawi bagi mereka. Wah, terima kasih banyak nih Pip. Nggak terasa ya mengalir begini, saya senang banget, Masya Allah. Terima kasih, Bang Habib. Ini sudah dirawat kantor saya di PKUB oleh Habibnya. Dan ini kita tagline-nya Let's Contributing to Peace with PKUB. Oke. Jadi kita mari berkontribusi terus menjaga kedamaian melalui PKUB. Betul. Tagline saya PKUB hebat mendunia. Dan izin menggarisbawahi ya, Bung Hadi. Ya. Dan itu betul-betul sesuatu yang menjadi kekuatan Indonesia. Indonesia ini bukan hanya bisa menjadi kiblat bagi keberislaman, tapi kiblat bagi keberagamaan. Semua tokoh Islam dunia pernah ke Indonesia. Gereja Al-Azhar berkali-kali ke Indonesia. Habib Umar bin Hafid berkali-kali. Habib Ali Jufri berkali-kali. Syekh bin Bayat, tokoh Islam yang dikagumi di Eropa, pernah ke Indonesia. Begitu juga Paus Fransiskus bentar lagi akan ke Indonesia. Sebelumnya juga tokoh-tokoh besar agama Islam ataupun agama lain pernah ke Indonesia. Karena memang Indonesia itu berpeluang menjadi kiblat bagi kerukunan antar umat beragama. Bahkan ketika Gereja Al-Azhar dan Paus Fransiskus bertemu untuk menandatangani dokumen perdamaian bersama, yang salah satu klausul utama yang viral adalah Tuhan tidak perlu dibela. Itu kita udah meyakini itu melalui ujaran Gus Dur 30 tahun yang lalu bahkan lebih. Begitu juga soal bagaimana seharusnya keberagamaan kita tidak menimbulkan konflik. Itu telah menjadi asas dalam Pancasila kita yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya, walaupun kita menyembah Tuhan, kita tetap toleran bahkan kepada orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Masya Allah. Jadi kita itu Paus Fransiskus dan Gereja Al-Azhar baru ngomong sekarang, baru nanda tangani sekarang. Kita udah dulu prakteknya udah lama kita lakukan itu, udah disampaikan oleh Gus Dur lebih dari 3 dekade yang lalu. Jadi ini pas banget kalau PKUB punya visi untuk global, karena Indonesia memang bisa menjadi kiblat berislam. Kiblat Islam nggak pernah berubah lah. Di Mekah, di Yerusalem, Palestina. Tapi kiblat keberislaman itu bisa Indonesia menjadi salah satu. Keberislaman sama apa lagi beda? Keberagamaan. Sebenarnya semuanya. Kiblat kuliner. Oh iya, betul ya. Kuliner enak. Bahkan kulinernya pun penuh dengan toleransi, Gus Adi. Gitu ya? Iya. Contohnya Bika Ambon. Itu dari Medan. Itu kan toleransi sekali. Bika Ambon dari Medan. Padahal namanya aja Bika Ambon, tapi justru dari Medan. Iya. Baik, saya kira kita sudah banyak bicara, banyak ngobrol nih, relax, santai. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih sudah nyamperin di podcast PKUB kami. Ini di lantai 5 di Kementerian Agama. Kita terus akan selalu kolaborasi dan sinergi. Dan yang paling penting saya meyakini segala sesuatu kalau kita niatnya jalannya kebaikan menuju Tuhannya,
pasti akan dibuka pintu jalan kebaikan-kebaikan. Betul. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Betul. Saya kira SOP-nya semua agama juga kepingin menuju jalan sana nih. Betul. Insya Allah jalan kebaikan akan dipertemukan. Betul. Saya senang sekali karena ini pekan kedua Ya. Gus Adib memimpin Ya, PKUP, tapi langsung membuka diri Ya. terhadap seluruh elemen yang selama ini memperjuangkan nilai-nilai kerukunan antar umat beragama. Salah satunya saya Terima kasih. untuk datang ke sini Ya. ngobrol-ngobrol dan membuka peluang untuk apa nih yang bisa dikerjakan Siap, kita. bareng Mau dan untuk happy, ya. kerukunan antar Ya. umat beragama, sehingga terasa kemudian negara itu hadir Siap. bagi kerukunan antar umat beragama. More than happy to collaborate with you, babe. Terima Anytime. kasih. Thank Itu you. kalau saya sama Onas ngomongnya Iya, iya. Thank you so much, Terima Dave. kasih, Ya, terima kasih. sama-sama. Oke, sekian podcast kita bersama Habib Jafar. Kita sudahi dengan bersama-sama membaca Hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.